السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur kepadanya yang patut kita panjatkan atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan sehat afiat. Dan juga kita baru saja memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, yang berarti secara hitungan angkanya memang umur kita bertambah, tapi secara jalan kembali ke akhirat tentu kita makin dekat kembali ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah pada 1448 Hijriah, bahkan sudah 11 atau sudah 12 atau 13 hari. Dan yang terbaik di antara kita adalah ketika ia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa bagaimana ia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai bekal kehidupan akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, tema pagi ini adalah hadirkan rasa takut kepada Allah dalam hati. Tema ini sebenarnya saya ambil dari khutbah Arafah kemarin, yang saya diminta untuk berkhutbah Arafah, dan saya katakan bahwa kita berhaji ini bukan mau dipanggil Pak Haji, Bu Haji, atau dapat sertifikat haji dari pemerintah Indonesia atau pemerintah Saudi, tetapi kita berhaji untuk menambahkan rasa takut kepada Allah. Karena salah satu daripada unsur-unsur ketakwaan itu takut kepada Allah. Unsur-unsur ketakwaan itu, takwa itu bukan satu sifat hati yang begitu saja, maksudnya dia gabungan dari beberapa amalan ibadah hati. Ikhlas, sabar, tawakal, harapan, sangka baik, dan yang tidak kalah penting, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, seseorang kalau udah rasa takut kepada Allah ada dalam hati, dia tidak akan zolim kepada Allah dan tidak akan menzolimi hamba-hamba Allah. Zolim kepada Allah itu apa? Zolim kepada Allah adalah tidak beriman, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Itu zolim kepada Allah. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita diperintah untuk menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi malah mereka menyembah daripada Tuhan buatan manusia. Kita diperintah untuk sujud dan ruku hanya kepada Allah, tapi mereka sujud dan rukunya kepada selain Allah. Itu namanya zolim. Orang yang tidak punya rasa takut maka akan menzolimi Allah dan juga menzolimi hamba-hamba Allah. Dari mulai menyakiti hatinya dengan ucapan, dengan perkataan, merendahkannya, menurunkan daripada menjelek-jelekkan kehormatannya, sampai main fisik. Makanya yang di Bandung tuh siapa? Perempuan itu, mbak-mbak yang matanya buta lah, mulutnya digunting.
Itu kan karena si TH-nya itu nggak punya rasa takut kepada Allah. Udah dihukum belum? Belum. Belum divonis. Hukum mati aja kali ya. Para jamaah, kalau dalam Islam itu harus dikisos dia. Dikisos, matanya juga dicongkel, bibirnya digunting. Naudzubillah. Orang kalau sudah punya rasa takut, maka ini menjadi bekal yang sebaik-baiknya untuk kembali ke kampung akhirat. Orang yang punya rasa takut itu, dia tidak akan menzalimi Allah yang menghasilkan dosa-dosa dan juga menzalimi hamba-hamba Allah. Makanya hadirin, dalam Al-Quran memang syaitan propagandanya begitu. Ya, dalam Ali Imran 175. Innama dzalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dan para pengikutnya. Tapi kata Allah, fala takhafuhum, jangan kamu takut sama mereka. Wa khafuni, takutlah hanya kepada aku. Akunya siapa? Allah. In kuntum mu'minin, kalau betul-betul kamu beriman. Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang paling punya rasa takut kepada Allah? Dia adalah Sayyiduna Nabiyuna Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling puncak pada rasa takutnya. Beliaulah orang yang paling banyak menangis kepada Allah. Tetapi level tangisan Nabi bukanlah tangisan untuk dosa-dosa sendiri beliau, tidak. Rasul tidak punya salah dan dosa. Tetapi level tangisan Nabi Muhammad SAW adalah untuk umatnya, baik masa hidup beliau ataupun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu level tangisan Nabi SAW. Tangisan untuk orang lain, tangisan supaya semua manusia selamat daripada masuk api neraka jahanam yang banyak sekali ayatnya Allah firmankan, hampir 145 kata neraka dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu kalau baca Quran tolong baca juga terjemahnya, karena Bapak Ibu nggak ngerti bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab nggak? Ngerti nggak Bu? Ngerti katanya. Hadirin, Bapak Ibu sehari semalam baca Quran berapa lembar? 10 lembar, 1 juz. Baca 2 lembar terjemahannya. Anda baca 8 lembar, 3/4 juz. Baca satu lembar terjemahannya. Anda baca Quran 5 lembar, ya, yaitu setengah juz. Baca 1 halaman. Anda baca Qurannya cuma 1 lembar, 2 lembar, baca terjemahannya setengah halaman. Karena ayat-ayat tentang neraka itu yang akan membuat hati kita lembut dan ada rasa takut. Dan itu nggak cukup sekali 2 kali. Makanya Nabi SAW orang yang paling banyak menangis karena Allah. Lembut sekali hati Nabi SAW. Contohnya ini mimbar nih. Kemarin kami di Madinah Al-Munawwarah, alhamdulillah kita bisa hampir tiap malam, tiap hari sholatnya di dekat kubur Nabi. Dan Nabi itu tidak mati. Nabi itu hidup di alamnya. Tidak boleh dikatakan mati orang yang mati syahid bagi manusia biasa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Betul, peringkat orang biasa yang mati syahid aja nggak boleh dikatakan mati, apalagi bagi Nabi. Naudzubillah. Beliau tidak jadi bangkai di kuburnya, beliau hidup di alamnya, mendengar salam kita. Makanya Bapak Ibu kalau diperintahkan, kalau kita datang ke kuburan, kita ngucapin apa? Karena orang beriman di kuburan itu menjawab. Betul nggak sih? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Betul? Antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum
lahiqun. Mereka menjawab, cuma kita nggak dengar. Kalau dengar kita kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, orang biasa semisalnya nih bapak-bapaknya nanti bersama masih hidup zamannya Imam Mahdi dan Nabi Isa seumpamanya. Lalu Bapak Ibu ikut peperangan jihad, bapak-bapaknya ikut jihad bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dan Anda mati syahid bersimbah darah untuk membela agama Allah. Allah muliakan, Allah katakan kamu ini nggak boleh bilang temanmu yang mati syahid sebagai mati. Tapi dia hidup di alam kuburnya. Al-Qurannya ada. Itu yang namanya ilmu kias. Kalau orang biasa aja nggak boleh dibilang mati, apalagi yang derajatnya para nabi. Ya, itu hadirin, kalau orang nggak mau pakai akalnya tuh nggak berlaku tuh kias kayak gitu. Ya, nih coba kita lihatkan ayatnya pada Al-Baqarah 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala taqulu, umat Islam, jangan kalian mengatakan liman, bagi seseorang, yuqtalu, yang terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti matinya mati apa? Syahid. Amwatun, mati sebagai bangkai di kuburnya. Tidak boleh kamu bilang begitu. Bal ahya'un, akan tetapi mereka hidup. Manusia biasa aja kayak begini yang mati syahid, apalagi Nabi Muhammad. Saya sholat di belakang kubur Nabi, Bapak Ibu. Cuma kita kan nggak bisa ke raudhah setiap waktunya. Harus pakai apa? Aplikasi nusuk. Ribet lah. Tapi tetap ketika ini kubur Nabi, ini raudhah, kita mundur aja 20 meter, itu nanti ada batasnya. Itu batasnya terbuat dari apa sih? Bukan dari tembok sih, dari kayak tenda begitu. Nanti pas kita udah sampai depan itu, udah kubur Nabi tinggal 20 meter. Suasana hati yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Pas kita takbir aja, air mata sudah bercucuran. Nah, Nabi tiap malamnya tuh hampir saja beliau nangisnya di raudhah situ. Banyak hadisnya tuh, Nabi sedang sholat tahajud, sahabat datang. Mereka berkata, saya mendapati tangisan Nabi di dadanya seperti air mendidih. Karena nangis takut kepada Allah, takut umatnya ini masuk neraka. Hadirin, Nabi SAW sholat tahajud, akhirnya sahabat datang. Ada yang mengikut 1-2 orang. Dari sinilah dalil sholat tahajud boleh berjamaah. Ini hadisnya. Ada dari Abdullah bin Mas'ud, ada dari Abdullah bin Abbas, ada dari sahabat Anas bin Malik, ada dari Huzaifah ibnul Yaman, ada dari Mutarrif dari bapaknya, ada dari sahabat Abdullah bin Sikhir. Salah satu aja saya tampilkan. Nih, dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Nabi pada malam hari waktu tahajud, jam 2:30, jam 3 datang ke Masjid Nabawi. Wa huwa yusalli, dan Nabi SAW dalam keadaan sholat tahajud. Wali jaubihi, dan di dada beliau azizun, saya dapati suara gemuruh, ka azizil mirjal, seperti gemuruhnya air mendidih, minal buka, dari tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Bapak Ibu, kita masih dipikirkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Seluruh manusia yang belum lahir udah dirisaukan oleh Nabi. Itulah tangisan beliau. Makanya Bapak Ibu sekalian, siapa hari ini orang yang bisa menangis untuk umat lain? Saya melihat dari pergerakan Islam, dari harokah NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, Persis, HTI, EPI, orang yang paling ada risau kepada umat ini tuh Jamaah Tabligh.
Ya, pernah nggak kesini datang jamaahnya 3 hari? Itu orang-orang yang datang dari kampung ke kampung, nggak pakai minta duit, pakai duit mereka sendiri. Mereka risau supaya manusia ini selamat. Berapa orang non-muslim diislamkan sama mereka? Di kapal, di pesawat, ngobrol sama mereka, masuk Islam. Mereka tidak bicara masalah parsial yang saling menyalahkan hari ini umat Islam. Berpecah belah umat Islam. Keteduhan beragama jadi rusak gara-gara ada segelintir orang yang kalau beragama itu ini salah, yang betul cuma saya. Jamaah tabligh tidak, lembut mereka. Itu yang mereka miliki, risau Nabi SAW. Yang difikirkan untuk kita seluruh manusia supaya mati ngucapin apa? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini mereka mencontoh tangisan Nabi kayak begini. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah turunkan syariat menangis. Kita yang punya dosa ini kalau enggak pernah menangis, hati kamu itu kata Allah seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ayatnya turun. Coba kita buka ayatnya, nih dalilnya. Dalam Al-Baqarah 174, bukan 174. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar tsumma qasat qulubukum, kemudian hati-hati kalian menjadi keras, min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, kerasnya seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Bapak Ibu, kemarin 3 pekan, 4 pekan lalu berkurban enggak di sini? Ada yang pernah makan hati kambing, hati sapi? Dan itu yang dimakan pertama kali oleh Nabi ketika beliau menyembelih ontaknya. Diambil hatinya, makan. Karena kita ketika mau sholat Idul Adha, sunnah tidak makan minum. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri makan dulu tuh ketupat Betawinya tuh, sama rendang, sama sayur semurnya, makan dulu, minum dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha sejak habis subuh tidak makan minum. Nanti makannya kapan? Pas hewannya udah disembelih, yang diambil oleh Nabi pertama kali daging apanya? Hatinya. Maksud saya begini, Bapak Ibu, tekstur hati manusia sama hati kambing, hati onta dan sapi itu sama, nggak jauh beda, lembut, lunak, kalau ditekan aja mejret tuh. Hati selembut itu Bapak Ibu, kalau tidak pernah menangis, mencucurkan air mata dari hati yang bersedih takut karena Allah, Allah katakan hatimu kerasnya bisa jadi kayak batu, bahkan lebih keras dari apa? Batu. Allah kasih contoh lagi tuh, ada batu yang mengeluarkan air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Bahkan sesungguhnya kata Allah Ta'ala, ada batu yang memancarkan air jadi sungai. Berapa banyak hadirin goa-goa di dunia ini yang mengeluarkan air? Berapa kali juga saya lihat itu di pedalaman, di hutan-hutan. Ya, bahkan dulu kalau kita masih muda, saya sendiri senang hiking tuh Pak, sampai saya naik ke puncak Gunung Gede Pangrango. Betul, sampai puncaknya saya naik dulu masa-masa SMP SMA itu pas kita mendaki, pokoknya di tepi kanan kiri kita lihat batu mengeluarkan apa? Mata air, persis yang Allah katakan. Wa inna minha lama yashaqqaqu, dan sesungguhnya ada batu yang pecah, fayakhruju minhul ma, mengeluarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada batu juga yang jatuh dari ketinggian min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Batu ada rasa takut kepada Allah. Allah yang katakan. Makanya batu-batu ketika dipegang oleh Nabi di tangannya, baginda Nabi bersabda, innahunna yusabbihna, batu-batu ini sedang bertasbih di jari jemariku. Hati ini Bapak Ibu kalau nggak pernah menangis kayak batu, kata Allah. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu,
Dalam Al-Quran kita meyakini Allah menciptakan langit berapa lapis? 7. Walladzi khalaqa sab'a samawat. Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dengar. Api neraka panasnya kayak gimana? Coba kita lihat hadisnya dulu. Dalam Sahih Bukhari nomornya pada 3092, Nabi bersabda, narukum, api kalian yang paling panas di dunia ini. Rasul sedang mau membicarakan api neraka jahanam. Ini yang kita mesti takut Bapak Ibu. Ini yang kita mesti banyak menangis untuk diri kita dan orang lain. Narukum, api kalian, kata Nabi, api kalian yang paling panas di dunia ini, juz'un, merupakan satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannam, dari api neraka jahanam. Bu, ibu masih hidup? Api di kompor rumah ibu berapa panasnya, Bu? Paling 100 derajat ya, Pak. Itu bukan yang paling panas. Di Pulau Gadung ada pabrik daur ulang besi tua. Ya, kalau udah masuk meleleh aja tuh ya besinya. Itu panasnya 1000 sampai 3000 derajat, bukan Celcius, Fahrenheit. Api di kawah dan api sinar matahari lebih dari itu. Itu merupakan, kata Nabi, satu bagian dari api neraka jahanam. Makanya para sahabat ketika dikabarkan oleh Nabi yang mulia ini, mereka berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, in kanat lakafiyah, ya Rasul, api di dunia saja kita udah nggak kuat. Ada yang bawa korek api, Pak? Coba dinyalain, Pak, korek apinya. Oh, nggak pada ngerokok ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini warga Miftahul Jannah nih, orang-orang soleh, nggak ada yang merokok satupun. Nggak ada yang bawa korek api. Coba yang bawa korek api nyalain. Jari telunjuknya digituin ke api. Kuat nggak? 1 menit aja. Itu kenapa saya katakan seperti itu. Untuk membandingkan api neraka jahanam, kata Nabi, satu bagiannya yang paling panas di dunia, itu satu bagian api neraka jahanam. Makanya para sahabat katakan, kita segini aja udah gak kuat. Qala, baginda Nabi menambahkan, fudilat alaihin nabi tis'ah wa sittina juz'an. Di akhirat masih ada 60 kali 9 lipatnya. Kulluhunna mislu harriha. Panasnya berlipat-lipat dari api dunia. Ini yang ditangisi oleh Nabi SAW. Ini yang ditangisi oleh ulama-ulama soleh kita. Ini yang ditangisi oleh masyai-masyai supaya manusia dapat hidayah. Bapak Ibu, demi Allah, tidak ada Al-Quran dan hadisnya orang masuk neraka gara-gara perbedaan pendapat. Gara-gara tahlil nggak tahlil, maulidan nggak maulidan, peringatan ini itu enggak, gara-gara kunut dan nggak kunut, tidak ada. Yang ada adalah mati tanpa menyebut la ilaha illallah, mati tanpa beriman kepada Allah. Nah, maksud saya begini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sumpamanya 7 lapis langit ada air hujannya dari 7 lapis langit untuk memadamkan api neraka jahanam ini, dituangkan ke dalamnya, niscaya tidak akan padam. Api neraka tidak akan padam dengan disiram memakai air hujan dari 7 lapis langit. Api neraka jahanam tidak akan padam dengan cara disiram dari 7 lautan, dari 7 lapis bumi. Langit bumi 7 lapis. Sumpamanya semuanya punya air hujan dan air laut, dituangkan ke neraka jahanam, tidak akan padam. Tetapi api neraka jahanam akan padam hanya dengan setetes air mata yang terkeluar dari kelopak hamba seorang beriman yang takut kepada siapa? Allah. Setetes aja cukup. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, la yalijun nar, tidak akan masuk neraka. Tuh, qala Rasulullah SAW, ini
Infokusnya sampai ibu-ibu ada? Ibu-ibu bisa lihat, Bu? Sampai ya. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, la yalijun nar, tidak akan masuk api neraka. Siapa? Rajulun, seseorang, baka, yang menangis, min khasyatillah, takut karena Allah. Bahkan Allah dan Rasulnya membuat perumpamaan-perumpamaan. Walillahi walirasulihi masalul a'la. Allah dan Rasulnya yang memiliki perumpamaan-perumpamaan yang sangat agung, yang sangat mulia. Tadi Allah menyatakan hati yang tidak pernah menangis, perumpamannya kayak apa? Batu. Sekarang mustahilnya orang beriman yang nangis takut karena Allah masuk neraka, perumpamannya seperti mustahilnya hatta ya'uddal laban fid dar'i, sehingga kembalinya air susu yang udah diperah, kembalinya ke kantong susunya. Mungkin nggak itu? Bapak Ibu memerah susu sapi, air susunya bisa kembali nggak sendirinya? Dengan otomatis itu sendiri kembali, bisa nggak? Nggak bisa masuk. Begitulah orang beriman, mustahil. Mereka yang nangis takut karena Allah, mustahil masuk neraka, seperti mustahilnya air susu kembali ke kantong susu. Tapi Bapak Ibu jangan nangisnya lagi sholat berjamaah. Takutnya tetangga kanan kirinya apa? Terganggu. Kata yang kanannya, ini habis berantem sama istrinya nih. Kata yang kirinya, oh, ini banyak hutang dia nih. Gitu. Tapi nangis yang terbaik adalah nangis jam 2, jam 3 ketika waktu tahajud. Ada juga tangisan yang nggak berguna tuh di hadapan Allah. Nangis jabatannya lengser. Nangis karena bendanya hilang. Nangis karena apa? Uangnya tiba-tiba hilang atau dicuri. Kalau Bapak Ibu nangis kayak begitu, itu bukan nangis yang diinginkan oleh Allah. Nangis yang diinginkan oleh Allah, nangis karena kita pernah melanggar perintah Allah, tidak menyempurnakan perintah Allah, nangis takut akan api neraka, ancaman dalam Al-Quran, ancaman dalam hadis. Bapak Ibu, hari ini kan orang mau ngomong semau-maunya. Baru kemarin saya ngeladenin satu anak muda, kuliah di UIN, di IAIN. Kuliahnya perbandingan agama, Islam nggak kuat. Akhirnya dia meyakini, kalau Islam agama baik, Kristen, Hindu, Buddha semua juga baik, masuk surga. Innalillahi. Apa artinya inna dina indallahil? Agama di sisi Allah cuma apa? Berarti Allah mengajarkan kita kebencian? Bukan. Allah ingin menyelamatkan kamu supaya kamu jangan menyembah dewa ini, dewa itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Sembahlah kepada siapa? Karena masalah keimanan sangat strict, sangat keras, sangat ketat. Ini yang ditangisi oleh Nabi dan orang-orang soleh. Saya bilang, Mas, apa artinya Allah katakan dalam Ali Imran 19? Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Lalu Allah berikan penolakannya dalam Ali Imran 85. Apa artinya ayat ini semua? Tuh, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa orangnya yang menganut agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah selama-lamanya, wa huwa fil akhirati, di akhirat nanti, minal khasirin, menyesal dan menyesal. Allah nggak sebutin di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena di dunia orang boleh berkata seperti itu, boleh propaganda akan kesesatan mereka, tapi kalau semua orang ini sudah mati aja, masuk kubur aja yang ada man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka, cuma itu, nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Aku adalah Tuhan kalian, kata Allah. Ini yang ditangisi oleh Nabi, dan makanya Bapak Ibu sekalian, sumpamanya Pak, kiamat masih 2000 tahun, tidak akan lagi ada satu nabi yang turun ke dunia ini. Karena Nabi Muhammad nabi yang
terakhir, paripurna, sempurna. Tidak akan ada lagi kitab wahyu setelah Zabur, Taurat, Injil, dan Shahifah. Itu semua disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi semua manusia ini yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu, kalau mereka mati aja tidak beriman, itu nerakanya selama-lamanya. Jangankan yang musyrik, yang menyembah dewa, patung, dan macam-macam. Ahli kitab aja neraka, kata Allah. Kenapa? Babnya bab tauhid, bukan bab kunut, bab tahlilan. Babnya bab tauhid ini yang Allah tidak suka sama sekali orang menyembah Tuhan selain siapa? Allah. Ahli kitab aja masuk neraka, kekal. Yang tadi saya katakan ayat neraka ada 145-an. Nih lihat nih ayatnya yang paling gampang. Ahli kitab aja yang masih pakai kitab Injil, Pak, masih kitab Taurat, itu neraka. Kenapa? Karena Taurat dan Injil cukup diimani, sementara mengamalkannya tidak boleh. Kenapa? Isi kandungan Taurat, Zabur, Injil semua ada dalam Al-Quran. Ini penyempurna, ini paripurna. Hadirin, lihat aja dalam surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik penyembah dewa, ya, dan lain-lain, fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk manusia atau seburuk-buruk ciptaan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya lihat konten nih, Bapak Ibu, saya mau ngupload beberapa taklim saya gitu ke TikTok, ke YouTube gitu. Tiba-tiba FYP di handphone saya ada konten, Pak, anak muda pakai Harley Davidson, pakai moge, kemudian di belakangnya ada perempuannya, cuma pakai celana pendek, pakai baju tank top kayak begitu, berpelukan, motornya lagi nggak jalan, lagi disandarin. Anak muda ini badannya penuh tato, tangan kirinya ada minuman keras. Kemudian saya lihat kalungnya besar, kalungnya logonya begini. Berarti apa? Tetangga sebelah, logonya begini. Apa yang dia katakan dalam kontennya? Saya hidup senang, saya hidup bebas, duit saya banyak, apa yang saya inginkan saya dapati, dan saya mati masuk surga. Saya bilang, dari mana ente masuk surga? Maksudnya ke handphone saya tuh, dari mana ente masuk surga? Allah udah bantah orang kayak begini masuk surga. Allah buat perumpamaannya, mustahil orang tidak beriman kepada Allah masuk surga, seperti mustahilnya seekor onta masuk lubang jarum. Bapak Ibu, ini gelas nih. Gelas ini bisa masuk gak lubang jarum? Enggak lah. Mana ayatnya Ustaz? Kita lihat. Allah sudah bantah orang-orang seperti ini 1400 tahun yang lalu. Itu yang Allah tidak suka. Kamu tidak menyembahku, ngaku-ngaku masuk surga. Buatan siapa emang surganya? Allah yang punya peraturan. Ini yang ditangisi oleh Nabi, oleh orang-orang soleh. Ini yang perlu kita banyak menangis. Karena tempat di akhirat cuma dua saja. Kalau nggak masuk surga, masuk kemana? Itu yang harus kita takut. Makanya Bapak Ibu kalau jadi ahli ibadah, Bapak Ibu udah jadi ahli masjid, Bapak Ibu udah jadi ahli tahajud, Bapak Ibu sudah jadi ahli pengajian, Bapak Ibu sudah jadi ahli sedekah, jangan tambah jumawa dengan ibadah kita. Oh, saya paling baik, saya paling soleh. Tidak, justru harus lebih rasa takut kepada Allah. Khawatir ibadah kita enggak diterima. Nih bantahannya nih. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-40 tuh. Surat ke-7. Innal ladzina kadzdzabu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa orang yang mendustakan? Mereka yang ada sekeliling kita, yang mereka dengar nama Islam, mereka dengar nama Nabi Muhammad, mereka tahu nama Allah, mereka tahu ada masjid, mereka tahu ada Al-Quran, tapi tidak beriman. Ini nanti di akhirat mereka termasuk orang yang mendustakan, tidak beriman.
Makanya Bapak Ibu, saya takut banget kalau di akhirat kita punya tetangga agamanya begini atau agama yang selain Islam, lalu kita nggak pernah ngajak dia masuk Islam. Itu saya takut banget di akhirat kita ditanya nggak sama Allah tuh, kamu udah ngajak belum? Berani nggak Bapak Ibu sama tetangganya nanti ini pulang pengajian, Bu masuk Islam ya Bu? Berani nggak Bu? Pak, berani nggak? Ini serius saya nanya, berani nggak? Kalau nggak berani apa? Terus Anda diem aja? Supaya nanti kita di hadapan Allah nggak dapat pertanyaan yang susah. Kamu kenapa nggak ngajak saudaramu beriman kepada aku? Maka supaya kita makin ringan pertanyaan dari Allah, Bapak Ibu setiap Anda berdoa, sisipkan dalam doa, ya Allah ampuni dosa saya, Bapak Ibu, keluarga, anak, istri, anak, suami. Ya Allah kekalkan hidayah orang-orang Islam ya Allah sampai mati. Ya Allah tetangga saya ya Allah, saya mau ngajak dia beriman malu ya Allah. Mungkin dia cemberut sama saya juga ya Allah. Sementara Islam juga dalam keadaan begini, umat Islamnya sendiri berantem ya Allah. Gara-gara kunut nggak kunut berantem, gara-gara memahami bid'ah pada berantem. Islam ini jelek di hadapan mereka, saya nggak bisa mengajak langsung ya Allah. Ya Allah kasih hidayah ya Allah. Beri hidayah sama mereka supaya kita menyebut la ilallah dan mati sama-sama masuk surga. Nih Pak ayatnya nih, ayat ke-40. Innalladzina kadzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan juga orang yang menyombongkan ayat-ayat kami, la tufattah lahum abwabus sama, jangankan pintu sorga, pintu langit pun tidak terbuka untuk mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk sorga. Seperti apa? Mustahilnya mereka masuk sorga. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sehingga mustahilnya seekor onta al jamal fi sammil khiyat, masuk ke dalam lubang jarum. Lihat aja terjemahannya kalau nggak percaya. Sampai Allah membuat perumpamaan, onta mana mungkin masuk lubang jarum. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi menangis dan orang-orang soleh menangis. Kenapa? Karena takut. Sebab ayat selanjutnya, coba baca deh ayat ke-41-nya. Orang-orang kayak begini, apa kata Allah? Lahum min jahannam mihad, bagi mereka neraka jahanam sebagai tikarnya, tempat tidurnya, alasnya di neraka itu api neraka jahanam. Wa min fauqihim ghawash, dan juga selimut-selimut mereka dari api neraka. Wa kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami balas orang-orang zalim itu. Kecuali seseorang yang tinggal di hutan Afrika, di hutan Papua, di hutan Nairobi, di hutan Kongo, di hutan Ethiopia, di hutan Amazon, yang mereka seumpamanya tidak pernah dengar nama Allah, nama Islam, nama Al-Quran, dan mereka hidup sebagaimana alami aja, cuma berburu, makan, minum, menikah dengan adat mereka, nggak pernah ada dai seorang yang datang kepada mereka untuk mengenalkan Islam. Orang-orang kayak begini tidak akan disiksa di akhirat. Tapi yang ada sekeliling kita nggak bisa. Mereka dengar dari, melihat langsung ada orang Islam, melihat langsung ada acara orang Islam, melihat masih dengar nama Islam, nama Al-Quran. Sebab orang-orang yang berada di pedalaman tadi saya ceritakan, Allah tidak akan menyiksa mereka. Ini dalilnya dalam surat Al-Isra, surat ke-17 pada ayat ke-15-nya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih, siapa yang dapat hidayah maka hidayahnya untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, siapa yang tersesat, tersesat juga bagi dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak bisa mewarisi dosa kepada orang lain. Ini ayat terakhirnya. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, kami tidak akan mengazab satu orang di akhirat sampai datanglah utusan kepada mereka mengenalkan Islam. Mereka tahu nama Islam, mereka tahu nama Allah, mereka tahu nama Al-Quran. Orang-orang kayak begini bebas. Para jamaah, penduduk jahanam mereka minta minum. Ya Allah kami kehausan,
Apa yang dikasih minum oleh Allah? Air panas ataupun air nanah? Kata-kata nanah itu sudah ada dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Bapak Ibu pernah lihat nanah? Dulu kita masih kecil sering bisulan ya. Pas bisulnya pecah, keluarnya apa? Itu minumannya begitu. Nih, suratnya surat Ibrahim, surat ke-14, pada ayatnya ke-16. Mewaraihi jahannam, di hadapan mereka ada siksa neraka jahannam, wa yusqa mim ma'in sadid, dan dikasih minum, mereka dikasih minum dari air nanah. Yatajarra'uhu, tajarra' itu minum seteguk-seteguk. Air nanahnya diminum seteguk-seteguk. Wala yakadu yusighuh, hampir aja enggak tertelan. Wa yatihil mautu min kulli makan, serta mereka didatangi kematian dari segala penjuru arah di neraka itu. Wa ma huwa bimayyit, mereka enggak bakal mati. Bapak Ibu, orang kalau udah masuk neraka, sekali getok, sekali pukul dengan palu gada dari neraka jahanam oleh para malaikat, sekali getok hancur mati, saya katakan masih enak itu, masih mending. Tapi mereka tidak pernah mati. Mereka setelah hancur kulitnya, hancur kepalanya, hancur kakinya, tubuhnya, disempurnakan lagi, siksa lagi, sempurnakan lagi, siksa lagi, sempurnakan lagi, begitu seterusnya. Ini dalilnya. Ada semua dalam Al-Quran. Ya, contohnya hadirin, Allah firmankan pada ayat An-Nisa 56. Innalladzina kadzabu, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar bi ayatina, akan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, maka kami akan masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, tatkala kulit-kulit mereka gosong, tatkala kulit-kulit mereka hancur, tubuh mereka hancur, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, kami ganti dengan tangan, kaki, tubuh yang baru. Kenapa? Liyadukul adab, untuk merasakan apa? Siksa. Bapak Ibu tahu nggak hadisnya? Halo Pak, udah syok belum? Bu, Ibu di belakang ini umurnya rata-rata di atas 50-60 enggak? Iya, berarti Ibu nggak ada di surga. Ibu-ibu yang umur 50-60 nggak bakal ada di surga. Bapak juga nggak ada nih Pak. Ketuaan di surga kayak begini. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti masuk surga umurnya 30 tahun. Stagnan segitu. Ganteng, nggak pernah punah, nggak pernah tua, nggak pernah sakit, nggak pernah buang air, nggak pernah buang ingus, nggak pernah menstruasi. Tingginya menjulang ke langit 60 hasta dalam hadis-hadis sahih. Tinggi penduduk surga setinggi Nabi Adam, 60 hasta. Satu hastanya segini. Supaya Bapak Ibu merasakan nikmat banget di surga. Makanya istri-istri Nabi pernah bilang, nih untuk ibu-ibu nih. Mereka bilang, ya Rasul, nanti di akhirat kita lebih cantik nggak dengan bidadari? Kan kasihan nanti wanita-wanita muslimah kalau mereka kalah cantik sama bidadari. Suami-suaminya di Jati Bening bisa masih melengos ke bidadari. Kata Rasul, padahal bidadari itu diciptakan oleh Allah sangat indahnya, saking beningnya, kelihatan jalan urat-urat nadi yang indah itu. Saking cantiknya bidadari, kalau menampilkan jari kelingking aja, niscaya cahaya matahari redup. Dan bidadari kalau lagi pakai skincare, lagi bebedak, bedaknya jatuh ke dunia, Bantar Gebang harum Bapak Ibu. Udah pernah ke Bantar Gebang? Jarak 1 kilometer aja, saya ada taklim di sana. Jarak 1 kilometer tuh baunya udah Masya Allah. Bidadari kalau meludah ke dunia ini, niscaya air laut jadi manis. Coba aja ibu meludah habis bangun tidur tadi. Mereka bertanya, ya Rasul, kami wanita sorga, wanita dunia, pas udah masuk sorga, apakah lebih cantik dari bidadari? Kata Rasul, iya, kalian akan lebih cantik dan lebih afdol daripada bidadari.
Kenapa? Kalian beriman, kalian ada taat sama suami, kalian ada sujud dan ruku. Bidadari nggak ada. Hadirin, begitu juga penduduk neraka akan dibesarkan tubuhnya. Satu tubuhnya aja tuh, satu giginya segede gunung Uhud. Nih lihat hadisnya. Saya bicara pakai dalil. Suara saya serak nih. Nih, hadis nomor 7364. Sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, sebentar ya. Tuh, 7364 dalam Sahih Muslim, dipercetakannya Maktabah Syamilah. Kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dirsul kafir, gigi geraham orang kafir di neraka, aunabul kafir, ataupun gigi taring penduduk neraka, mislu Uhudin, segede gunung Uhud, satu giginya. Wa ghiladu jildihi, dan tebal kulit tubuhnya, masirah salasin, seperti perjalanan safar pakai ontak 3 hari 3 malam. Kulitnya tebalnya kayak begitu. Kenapa? Allah katakan liyadukul adab, supaya mereka merasakan siksa. Ini yang ditangisi oleh baginda, ini yang ditangisi oleh para sahabat, ini yang ditangisi oleh orang-orang soleh kita, supaya semua manusia masuk surga. Makanya Bapak Ibu, dengan sama orang Islam yang lemah lembut, berlapang dada dalam perbedaan pendapat, pikir kita bagaimana semua manusia masuk surga, gitu. Hadirin, terakhir, apa Ustadz cara-cara kita ada rasa takut? Pertama, jalankan perintah Allah di mana saja berada. Yang kedua, pahami apa siksaan Allah, ancaman Allah kalau kita tinggalkan. Yang ketiga, jauhi larangan Allah di mana saja kita berada. Yang keempat, pahami apa ancaman kalau kita jalankan. Yang kelima, baca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang neraka. Yang keenam, baca tentang sejarah tangisan orang-orang terdahulu. Yang ketujuh, berdoa, menangis kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya kita diberikan iman Islam dan Allah beri hidayah kepada seluruh manusia. Allah kasih hidayah kepada si non-muslim itu supaya kita semuanya terselamatkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu 7 kiatnya kayak begitu. Ya.